mengingatkanku sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Gadis yang kamu kira tidak memperhatikanmu itu kemungkinan besar sudah mengirimkan 3 sinyal kepadamu minggu ini. Masalahnya bukan pada dia. Masalahnya adalah tidak ada yang pernah mengajarkanmu cara melihatnya. Dan kamu sudah bertahun-tahun kehilangan momen karena alasan itu. Perempuan tidak menggoda seperti di film. Mereka tidak mendekat, tidak mengatakan, "Hai, tampan," atau meninggalkan nomor di secari kertas. Itu hampir tidak pernah terjadi. Yang benar-benar terjadi jauh lebih halus. Dan justru karena itu, kamu mengabaikannya setiap hari tanpa sadar. Bayangkan ini, kamu sedang di pertemuan, di kelas, atau di tempat kerja. Ada seorang gadis yang menarik bagimu, lalu tiba-tiba dia melihatmu. Kamu mengalihkan pandangan, dia melihatmu lagi, dan kamu berpikir, mungkin dia sedang melihat sesuatu di belakangku. Dan disitulah, semuanya berakhir bahkan sebelum dimulai. Apa yang baru saja kamu lakukan itu ada namanya, keraguan. Dan itu adalah musuh nomor satu dari setiap koneksi yang nyata. Karena saat kamu sibuk di dalam pikiranmu, menganalisis apakah itu benar atau tidak, dia sebenarnya sedang menunggu satu sinyal darimu. Dan ketika dia tidak mendapatkannya, dia menganggap kamu tidak tertarik. Begitulah cara kerjanya. Tidak ada kesempatan kedua untuk momen itu. Momen itu sudah lewat. Dan disinilah masalah sebenarnya. Kita diajarkan bahwa laki-laki harus selalu mengambil langkah pertama. Bahwa jika dia menginginkan sesuatu, dia hanya akan menunggu. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Perempuan memberikan sinyal secara terus-menerus. Masalahnya, sinyal-sinyal itu tidak datang dengan subtitle. Jadi bagaimana sebenarnya mereka menggoda? Pertama, lewat sentuhan fisik yang terlihat tidak sengaja. Dia menyentuh lenganmu saat tertawa, menyentuh tanganmu saat memberikan sesuatu, atau berdiri lebih dekat dari yang diperlukan saat berbicara. Tidak ada yang benar-benar kebetulan. Dengarkan, ruang pribadi itu bersifat naluriah. Tidak ada yang melanggarnya tanpa alasan. Tapi di kepalamu, kamu mungkin berpikir, dia memang ekspresif, atau dia seperti itu ke semua orang. Dan mungkin saja, tanpa konteks, satu sinyal saja tidak berarti banyak. Tapi pola itulah yang menjelaskan segalanya. Seorang wanita yang menyentuh lenganmu sekali mungkin hanya ekspresif, tapi wanita yang mencarimu dengan pandangan, tertawa lebih banyak saat kamu ada, dan muncul di tempat yang sama tanpa alasan yang jelas, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah niat. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Gaya menggoda perempuan dirancang untuk tetap halus, sebagai bentuk perlindungan. Tidak ada yang ingin menghadapi penolakan secara langsung. Jadi mereka memberi sinyal yang, jika tidak berhasil bisa diabaikan. Aku cuma bersikap ramah. Tapi jika kamu merespons dengan baik, disitulah pintu mulai terbuka. Anggap saja ini seperti percakapan di mana belum ada kata-kata yang diucapkan. Ini adalah tarian sebelum tarian dimulai, dan kamu harus belajar bergerak di dalamnya. Pola penting lainnya adalah humor. Ketika seorang gadis tertawa pada lelucon yang sebenarnya tidak terlalu lucu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Bukan karena tiba-tiba kamu menjadi sangat lucu, tetapi karena pikirannya berada dalam keadaan di mana segala sesuatu tentangmu terasa lebih menarik. Humor adalah validasi emosional. Dan ketika seseorang memvalidasi kamu seperti itu, berarti dia sedang membuka ruang untukmu. Ada hal lain yang jarang dibahas. Ketertarikan yang tulus pada hidupmu. Dia bertanya apa yang kamu lakukan di akhir pekan, mengingat sesuatu yang kamu katakan 2 minggu lalu, atau menghubungimu untuk alasan yang sebenarnya bisa dia tanyakan ke orang lain. Itu, teman, adalah sinyal besar. Karena perhatian yang selektif tidak pernah berbohong. Pikiran manusia tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting baginya. Jika dia terus memberi perhatian kepadamu secara konsisten, pasti ada sesuatu di baliknya. Dan disinilah kesalahan paling umum yang dilakukan kebanyakan pria. Alih-alih merespons dengan kehadiran dan kepercayaan diri, mereka merespons dengan kebutuhan. Terlalu bersemangat, menjawab berlebihan, mulai mencari validasi, dan itu mematikan semuanya. Karena ketertarikan tidak bekerja dengan keputusasaan. Ia bekerja dengan ketenangan, dengan rasa percaya diri, dengan seseorang yang terlihat tahu siapa dirinya. Tarik napas. Dan ini bukan kiasan, ini benar-benar harfiah. Lain kali kamu merasa ada sesuatu, tarik napas, rilekskan bahumu,
Berbicaralah dengan tenang. Jangan terburu-buru untuk mengesankan, cukup hadir. Itu menyampaikan lebih banyak daripada kalimat sempurna apapun yang sudah kamu latih. Karena pada akhirnya, semuanya berubah ketika kamu menyadari bahwa ini bukan tentang teknik atau trik, tetapi tentang belajar membaca apa yang sudah ada di depanmu. Sinyal itu ada, selalu ada, hanya saja tidak ada yang pernah mengajarkan bahasanya. Dan sekarang setelah kamu tahu, pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak sinyal yang sudah kamu abaikan tanpa sadar? Tulis di komentar, karena pasti lebih dari satu orang punya cerita untuk dibagikan.